Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa admi sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib jelang isya yang dirahmati Allah, bersyukur kembali kita kepada Allah atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita di malam hari ini. Kita masih diberikan banyak nikmat, ya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam, nikmat iman. Mudah-mudahan atas nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak mensyukuri atas nikmat ini, maka azab Allah yang akan mengintai kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam kajian kita melanjutkan materi dari membangun kemandirian umat yang perlu kita bangun, membangun ruh kita, membangun jasad kita, baik psikis maupun fisik itu harus dibangun. Tentunya yang pertama sekali yang perlu kita bangun adalah membangun jiwa kita. Membangun jiwa kita, pondasinya adalah iman dan rasa malu, menjadi dua unsur yang akan mengantarkan seseorang menjadikan dirinya memiliki kedudukan, memiliki arti dan makna di dalam hidup ini. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Hakim dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya dikatakan bahwa sesungguhnya rasa malu, ya, sesungguhnya rasa malu untuk melakukan perbuatan buruk dan keimanan adalah dua hal yang selalu digandengkan dan dikaitkan. Apabila diangkat salah satunya, maka
diangkat pula yang lainnya. Maka dalam rangka membangun kepribadian seorang yang selalu menjaga dirinya untuk tidak keluar dari koridor syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang perlu kita perhatikan adalah membangun iman dan membangun rasa malu kita. Karena Rasul sudah memberikan isyarat itu kepada kita, ya, rasa malu, ya, untuk melakukan perbuatan buruk dan keimanan adalah dua hal yang satu sama lainnya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita punya uang 100.000, yang satunya ada tulisan, yang satunya polos. Ya, walaupun 100.000 maka itu tidak akan laku. Dia harus ada gambar antara sisi yang satu dan yang satunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Bahkan hari ini saja, karena ketidaktahuan manusia, ya, ada kita jumpai, mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpakan atau mendapati hari ini ada keluaran uang baru, ya, uang 100 baru, ada 1.000 baru. Itu persis kayak uang mainan. Kemarin ada yang belanja nggak mau diterima oleh orang warung. Ya mungkin yang tidak tahu menganggap ini pasti uang tipu-tipu. Ya. Tetapi bagi yang tahu itu tidak ada persoalan. Nah, begitulah gambaran kehidupan kita ini. Kalau kita tidak tahu kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang akan mendatangkan manfaat, kita tidak akan menggunakannya. Bahkan sesuatu yang manfaat itu akan dinafikan, akan ditolak, karena dia tidak tahu. Nah, di sini pentingnya kita untuk mengetahui bahwasanya iman dan rasa malu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang beriman itu ada rasa malu. Tapi kalau orang sudah tidak punya rasa malu, itu dipertanyakan beriman atau enggak, ada imannya atau enggak. Nah, ini yang telah diisyaratkan. Apabila diangkat salah satunya, maka akan diangkat pula yang lainnya. Malu. Orang kalau nggak beriman sama Allah, pasti dia tidak akan malu berbuat maksiat. Fa in lam tastahi, kata Ali. Ali atau hadis ini. Fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau enggak itu ucapan hikmah. Mahfudhat, ya. Fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau sudah tak punya lagi rasa malu, maka berbuatlah semaumu sendiri. Maka orang yang beriman itu punya rasa malu. Malu dia, ya, kalau bermaksiat kepada Allah, malu sama Allah. Nah, itu akan ada kalau ada iman. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu itu terindikasi imannya bermasalah. Ya. Dia nggak malu-malu berbuat maksiat, berarti imannya bermasalah. Dia merasa terbebas, tidak terpantau, tidak termonitor oleh CCTV-nya Allah. Padahal kita ini selalu dimonitor oleh CCTV-nya Allah, yang mereknya itu Raqib wal Atid, itu merek CCTV-nya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, itu merek CCTV-nya Allah, Raqib dan Atid. Selalu memantau, memonitor kita. Nah, orang yang beriman selalu ada rasa muraqabah, ya, merasa selalu dipantau, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia malu kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan rasa malu ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Itu harus ada pada diri kita. Dilihat ustadz atau tidak dilihat ustadz, dilihat bapak ibu kita atau tidak dilihat bapak ibu kita, kita tetap akan menjaga, ya. Walaupun kita jauh dari ibu bapak kita, dia tidak melihat kita, kita tetap berusaha melakukan yang terbaik, ya. Di pesantren kita melakukan yang terbaik. Jangan kita habiskan waktu hanya untuk sesuatu yang
sia-sia. Kalau orang itu punya rasa malu, punya iman kepada Allah, dia yakin dan dia akan berbuat sesuatu yang lebih baik dan yang terbaik. Dia akan melakukan yang terbaik. Kalau seseorang telah melakukan yang terbaik, pastilah sudah menjadi hukum kausalitas bahwa ya akan menjadi yang terbaik. Do best, be the best. Lakukanlah yang terbaik, maka kamu akan jadi yang terbaik. Ya. Sama juga dikatakan al jaza bi kasbil amal gitu ya. Reward seseorang itu akan didapati sesuai dengan kadar amalnya. Ya. Yang sungguh-sungguh dan yang separuh sungguh-sungguh sesuai dengan kadarnya. Nah, sabda Rasulullah tersebut ya menggambarkan bahwa dengan jelas tentang salah satu konsekuensi iman yang sangat penting ya. Salah satu konsekuensi iman yang sangat penting yaitu terbangunnya ya dengan kuat rasa malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya. Jadi membangun ya, tema besar kita membangun kemandirian umat itu pertama kita membangun iman kita, membangun ya ruh kita, jiwa kita ya. Dikatakan bahwa salah satu konsekuensi iman yang sangat penting yaitu terbangunnya dengan kuat rasa malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan merusak. Ya. Itu tanda kadar keimanan seseorang. Apabila rasa malu itu hilang, maka akan hilang pula kekuatan keimanan yang menyertainya. Orang kalau sudah tidak punya rasa malu itu sudah sakaratul dewi. Ya, halal, haram, hantam, asal bapak senang. Nah, kaidahnya hak 3 dan ABS. Ya. Halal, haram, hantam, asal bapak senang. Jangankan yang halal, yang haram saja susah katanya kan. Nah, inilah gawat banget ya. Kalau orang-orang tak beriman bicaranya seperti itu. Nah, kita melihat dinamika kehidupan manusia baik zaman dahulu hingga hari ini, bahkan hatta yaumul qiyamah nanti ya, ada karakter, sifat, perilaku kecurangan ya. Kalau di kampung itu orang mencuri, kalau dia duduk di di sebuah jabatan ya, itu bahasanya bukan mencuri tapi korupsi, pelakunya koruptor gitu ya. Nah, padahal sama-sama malingnya, ya. Nah, seperti kita lihat para koruptor yang merampok, yang menggosok uang negara, ya, untuk kepentingan diri dan kelompoknya, sesungguhnya adalah orang-orang yang terindikasi telah hilang rasa malunya. Nah, di negeri kita kemarin yang rame Sambo itu ya. Itu ya maling, tapi maling kelas kakap ya. Masya Allah ya. Itu nggak punya rasa malu. Ya jelas nggak punya rasa malu. Orang kalau nggak punya iman jelas tidak punya rasa malu, apalagi bukan orang beriman. Jadi kalau ada orang beriman pasti dia tidak mau. Kalau ada orang beriman begitu berarti keimanannya sedang bermasalah, atau imannya sedang yangkus mungkin ya. Al iman yazidu wa yangkusu. Yazidul iman bit taati wa yanqusuhu bil maksiati. Ya, keimanan itu memang kadang mengalami pasang surut. Bertambahnya keimanan itu manakala kita selalu melakukan ketaatan, selalu melakukan kebaikan. Ya, berbuat baik dan berbuat baik. Berbuat baik itu biasa. Orang soleh, orang baik itu biasa. Tapi istiqomah dalam kebaikan itu yang luar biasa. Ya, maka ada ulama mengatakan al istiqamah khairun min alfi karomah, gitu kan? Ya. Istiqomah dalam kebaikan, ya. Untuk istiqomah dalam kesalehan itu lebih berat daripada melakukan kebaikan. Ini baik nih, ini berbuat baik. Tapi untuk istiqomah baik seperti ini berat.
Ya. Orang untuk istiqomah itu berat. Maka istiqomah itu dikatakan lebih baik daripada 1000 karomah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Bila mana seseorang telah merasa enteng, merasa tidak sungkan, tidak ada rasa malu lagi untuk bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya orang itu sedang mengalami masalah di keimanannya. Ya. Sudah tidak malu lagi berbuat kemaksiatan. Ya. Dengan demikian hilang pula keimanan yang ada pada dirinya. Ya. Orang sedang berbuat maksiat, berarti ketika sedang dia bermaksiat itu bukan ya orang beriman. Kalau orang beriman, dia tidak akan berbuat maksiat. Ya. Kemudian, karena itu tidaklah mengherankan jika kita melihat dalam interaksi kehidupan sehari-hari para koruptor, maling-maling itu, ya, maling-maling uang negara. Nah, yang jelas-jelas melakukan kejahatan, kadang mereka masih berusaha mencari hilah, ya, berkelit dari tindakan tercela atau dosa yang dia lakukan. Bahkan berani membayar dan mencari para pembela untuk agar selamat daripada kejahatan yang dia lakukan. Ngeri sekali itu. Ya, jelas-jelas salah, jelas-jelas maling, itu minta pembela, dan ada juga pembelanya. Kenapa? Karena sudah yang membela orang jahat, ya sama-sama itu, ya, sama-sama tidak punya imannya, ya, karena sudah tidak punya rasa malu. Dan ini menjadi PR besar bagi kita orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menumbuh suburkan di dalam dirinya ya rasa malu untuk berbuat dosa. Ya. Bahkan tidak sedikit mereka yang melakukan perbuatan dosa itu mencari para pembela untuk mendapatkan pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ya, yang dicari pembenaran, bukan kebenaran. Ya. Ya. Bahkan tidak jarang kalau kita lihat di layar kaca, ya, di media elektronik, ya, mereka tertuduh sebagai maling atau koruptor, bahkan berpenampilan yang rapi, parlente, ya. Nah, parlente orang Ambon bilang itu pambual itu pambohong, itu parlente. Jadi banyak orang yang gaya parlente itu ternyata adalah pambual, ya. Pambohong, pakai dasi, naik Mercy, kerjaannya korupsi. Ya. Nah, ini yang terjadi, ya, akibat daripada keimanan yang tidak, ya, tumbuh dengan baik. Mereka merasa bangga, apalagi disortir, diwawancara, ya, semakin banyak yang memviralkannya, dia semakin viral, ya, ngeri banget, ya. Bahkan mereka berpenampilan seperti tidak pernah berbuat dosa dan salah itu. Kita lihat itu, ya, di media seperti itu. Bahkan masih sempat mengumbar senyum sambil cipika-cipiki, padahal maling, ya, koruptor. Nah, itu kita lihat di media seperti itu. Begitu juga kalau kita melihat perilaku, ya, anak muda hari ini, pelajar yang kadang mereka tidak ada rasa malu melakukan tindakan perbuatan, ya, brutal atau tawuran kalau di luar sana, ya, serta berani melakukan perbuatan merusak, dan itu semua terjadi karena sudah hilang rasa malu dan hilang pula keimanan yang dimilikinya. Seseorang bila mana masih ada keimanannya, dia tentu akan malu berbuat sesuatu yang akan menimbulkan kerusakan. Dan ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, keimanan yang kuat, ya. Karena sesungguhnya ini perlu dicatat. Ini tagline istilahnya. Ya, menghindari maksiat
itu lebih berat daripada menjalani taat. Menghindari maksiat itu lebih berat daripada menjalankan taat. Ya. Berat ya untuk menghindari maksiat itu. Apalagi kita terbiasa dengan sebuah keadaan. Ya. Karena kebiasaan itu akan menjadi perilaku karakter, dia sulit sekali untuk meninggalkannya. Seperti kita. Ya. Karena biasa setiap hari baca Quran, kalau sehari nggak baca Quran rasanya ada sesuatu yang hilang. Kita karena biasa setiap malam itu pasti sholat tahajudnya, kalau malam itu terlewatkan sholat tahajudnya rasanya nyesel banget. Ya, tapi kalau kita nggak sholat tahajud satu malam kok biasa-biasa saja, nah ini perlu dipertanyakan. Ya, kita ini kalau setiap malam itu terlewatkan nggak sholat tahajud, apakah itu karena ketiduran, kecapean, terus nggak ada ngaruh, biasa-biasa saja? Nah, perlu kita introspeksi. Ya, karena kita kalau ingin baik, ya kita ikuti bagaimana kebiasaan orang-orang baik, orang-orang soleh sebelum kita itu. Ya, bagaimana kebiasaan mereka? Ya, tahajud, min da'bis salihin. Ya, tawassaw bil haq, min da'bis salihin. Ya, itu adalah kebiasaan orang-orang salih. Dan dalam sholat kita selalu berdoa dan minta agar dijadikan orang yang soleh. Dalam surat Al-Fatihah itu kan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu alladzina an'amta alaihim itu salah satunya minta dijadikan minas solihin. Ya. Nah, kebiasaan orang soleh itu sholat malam. Jangan sampai sholat malamnya bolong-bolong. Nah, itu sudah grade-nya sudah naik. Sholat jamaahnya oke, mantap. Ditingkatkan sholat malamnya, qobliyah dan ba'diyahnya, ya, nafilahnya, ya. Kemudian ya, sholat-sholat tatawunya dia tambah untuk mendapatkan nilai tambah. Ya, sholat malam itu kan nafilah, nilai tambah, ya kan? Wa minal laili fahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabb buka maqamam mahmudah. Salat malam yang kita lakukan itu sebagai ibadah nafilah tambahan, ya. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, ya, jangan harap kita akan mendapatkan mahmudah. Mahmudah, ya. Maqam mahmudah, bukan mahmudah. Kalau mahmudah itu mama mudah, ya. Maqam mahmudah, ya. Ya. Jadi tahajud nafilah sebagai ibadah nafilah tambahan. Nah, itu yang harus kita biasakan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita kalau kita, ya, sebagai orang yang beriman. Kemudian kita lihat, ya, bukan saja perilaku hilangnya rasa malu dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Bahkan tidak jarang kita dapati perbuatan yang tidak terpuji itu dilakukan oleh para intelektual. Ya. Itu ujian keimanan. Ya. Para intelektual pun terkadang tidak punya rasa malu untuk menggadaikan diri dan kehormatannya demi uang. Ya, banyak orang pinter tapi kebelinger karena imannya bermasalah. Kalau dia tidak banyak interaksi dan muamalahnya kepada perkara-perkara yang menguatkan keimanannya, orang pinter aja masih kebelinger, apalagi yang orang pinter, ya, nggak berilmu maksudnya. Nah, inilah di antara penyebab rusaknya umat ketika orang-orang itu mendolimi ilmunya. Nah, jangan-jangan kita, ya, na'udzubillah, ya, jangan sampai kita ini mendolimi ilmu kita. Artinya apa mendolimi ilmu? Ya, orang kita itu, ya, itu, ya, mendolimi ilmu itu sebagaimana yang Allah sindirkan dalam surat apa itu? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, itu berarti dia mendolimi ilmu. Nah, orang kalau sudah mendalimi ilmu, menyelisihi dari ilmu, mestinya begini, tapi dia begitu. Nah, anehnya kalau orang kita kan seperti itu. Ya.
Kalau orang-orang barat itu dia dalam tanda kutip ya, yang tidak beriman, mereka mengatakan tapi tidak melakukan apa yang dia katakan. Tetapi orang kita juga ada yang lebih parah lagi. Orang kita apa yang dia katakan lain yang dia kerjakan. Nah, ini lebih parah lagi, ya kan? Nah, ini yang menjadi persoalan. Kemudian ketika kejahatan itu dilakukan oleh para intelektual, ya, mereka berani menggadaikan diri dan kehormatan demi uang. Ketika berani dan tidak punya lagi rasa malu untuk melakukan, ya, penelitian mana yang halal dan mana yang haram, ya. Walaupun mungkin dia menulis, ya, kalau dia seorang dokter, bukan dia menulis masalah halal dan haram, mungkin ditulisannya oke, benar dia tulis. Tapi dalam perilaku kehidupannya menghadapi ujian, godaan demi uang, banyak orang yang terlena. Kalau rasa malu, kalau iman itu tidak kuat, maka banyak sekali orang akan terjatuh, tergelincir, ya, tanpa rasa malu akan melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan menghalalkan segala macam cara asalkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan nafsunya itu dapat dia lakukan. Jadi bila hilangnya rasa malu, ya, telah membuat imannya menjadi tipis dan tidak peduli lagi dengan ketentuan agama. Kalau orang sudah tidak punya lagi rasa peduli terhadap apa yang menjadi ketetapan agama yang diyakininya, maka tunggulah kehancuran dan kebinasaan itu akan mengiringinya. Padahal yang perlu kita catat bahwa sesungguhnya keimanan dan rasa malu itu menjaga diri kita. Iman dan rasa malu itu menjaga diri kita. Kalau kita tidak menjaganya, maka kehancuran, kebinasaan yang akan menerpa kita. Karena iman merupakan perisai bagi rasa malu, ya. Iman merupakan perisai bagi rasa malu, dan rasa malu menjadi perisai bagi iman. Jika iman tidak ada, berarti orang bebas melakukan sesuatu tanpa rasa malu. Ya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan kemaksiatan di depan umum tanpa rasa malu, ya, itu tidak ada atau paling tidak tipisnya iman. Kalau boleh kita mengatakan dia itu tidak punya iman, di depan umum berani berbuat maksiat, berbuat dosa. Kalau boleh kita katakan sudah tidak ada iman lagi di dadanya, ya, atau paling tidak imannya sangat-sangat tipis. Demikian juga sebaliknya, jika rasa malu tidak ada, maka seseorang akan melakukan segala sesuatu sehingga mengikis keimanannya. Ya, keimanan itu akan terkikis habis sedikit demi sedikit, ya, mengeringkan. Maka kita harus membiasakan diri kita ini untuk melakukan kesalehan dan kesalehan, karena bertambahnya iman itu dengan selalu melakukan kesalehan atau ketaatan. Bila mana itu tidak menjadi kebiasaan kita, bukan menjadi perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari kita khawatir, ya, iman kita itu hilang dari dada kita. Ya. Bahkan kedua-duanya bisa hilang dengan dimulai dari salah satunya, enggak punya rasa malu, ya, orang Weisen bahasa Jermannya, ya, itu kalau orang Weisen terus menerus dan diperturutkan, itu lama kelamaan akan mengikis keimanannya, ya. Dan jelas kalau orang yang tidak beriman tentu tidak punya rasa malu.
Kalau kita, ya, walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang memonitor, kita tahu pasti ada yang melihat dan memonitor kita, dan itu yang bicara adalah iman kita. Ya. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang maknanya Rasulullah menyatakan bahwa apabila engkau sudah tidak punya rasa malu, maka engkau akan melakukan berbagai macam perbuatan tanpa kendali apapun sekehendak hati. Ya. Di dalam hadis yang lain yang senada juga berbunyi, sesungguhnya di antara yang didapat manusia, ya, dari kalimat kenabian yang pertama ialah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Oh, itu hadis riwayat Bukhari, ya. Fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Jadi iman dan rasa malu yang saling terkait ini sudah diingatkan oleh para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya. Sebaliknya, ya, seorang muslim yang kuat imannya niscaya akan memiliki rasa malu yang tinggi. Ya. Dengan iman yang kuat, seorang muslim akan menjaga diri dan sikapnya agar tidak memalukan dan tidak bikin malu. Ya. Kalau orang beriman itu karakternya apa? Ya. Pernah kita sampaikan dalam pelajaran orang beriman itu kita nih, ya, orang beriman, orang Islam itu adalah umat, bukan umat biasa. Ya, kita ini umat Islam bukan umat biasa. Ya, umat dakwah, umat risalah, ya, pelanjut risalah mulia ini, risalah kenabian, ya, dalam rangka menegakkan kalimat tauhid, menciptakan keadilan dan menyebarkan rahmat di dalam kehidupan ini. Itu umat Islam. Ya. Maka seorang muslim dia memiliki rasa malu yang tinggi. Dengan iman yang kuat seorang muslim akan, ya, selalu melakukan kebaikan dan berusaha menjaganya. Dia menjaga dari perkara-perkara yang bisa menjadikan dia malu atau memalukan. Ya. Nah, seseorang yang mempunyai rasa malu yang tinggi juga akan menjaga imannya. Dalam arti kata tidak berani melakukan perbuatan maksiat. Ya. Maka kehilangan rasa malu merupakan malapetaka yang sudah diwanti-wanti oleh para nabi agar menjaganya, agar tidak kehilangan keimanannya. Ada bab khusus, ya, dalam hadis tentang jadidu imanakum itu, ya, ada pembahasan secara khusus tentang bagaimana kita menjaga, memperbaiki, membenahi keimanan kita. Bahkan ada dalam satu buku panduan tarbiyah wanita solihah, sudah dibaca? Di perpustakaan atas ada kayaknya, ada enggak? Masya Allah, itu bab pertama membahas tentang bagaimana tegar di atas hidayah. Luar biasa. Itu harus dibaca tuh, ya, sebagai wanita solehah, ya. Itu dibaca tuh buku panduan tarbiyah wanita solehah, ya. Masya Allah, itu bagus banget, ya. Besok saya tanggal 17 mengisi kajian itu untuk ummahat mahmudah sosialita besok. Itu yang saya pakai. Ya. Pengajian khusus hanya 11 orang, ya. Ibu-ibu sosialita, ya. Ya. Para pengusaha muda hanya 11 orang aja mereka. Mak muda, ya. Mamah muda. Nah, itu kita kasih biar bagaimana mereka tegar di jalan hidayah. Ya. Ini yang harus kita, ya, fahamkan kepada diri kita, ya. Dibaca, ya, buku itu, ya, dirampungkan selama di pondok, dirampungkan, bila perlu diringkes, ya. Itu akan luar biasa sekali, ya. Bagus sekali bukunya.
bagaimana membangun dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wah, luar biasa itu. Dimulai dari diri kita, tidak menuntut, beralih dari diagram ke diagram di, yang selama ini selalu minta diagram di ke diagram selama ini minta dilayani, cobalah melayani. Selama ini selalu minta diperhatikan, cobalah memperhatikan. Selama ini selalu minta dihormati, cobalah menghormati. Selama ini selalu minta dimudahkan, cobalah memudahkan. Selama ini selalu minta diperhatikan, disayangi, dibalik insyaallah menjadikan satu bentuk kekuatan. Nah, itu ada di dalam buku itu. Kembali. Maka apa yang kita katakan tadi, bila disebutkan bahwa iman dan rasa malu seiring atau sejalan dengan rasa malu, maka Nabi SAW pun pernah menyebutkan bahwa rasa malu merupakan bagian atau cabang dari iman. Rasa malu itu bagian cabang daripada iman. Beliau bersabda, iman itu lebih dari 70 cabang atau 60 cabang. Cabang iman yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan cabang terendah adalah membuang duri dari jalan. Antum lewat depannya ada kulit pisang, maknanya sesuatu yang membahayakan, duri gitu kan. Beling, kaca, kulit pisang yang menyebabkan orang yang akan jalan setelah kita terpeleset. Orang beriman spontanitas, memiliki attitude, kepedulian yang tinggi, rasa empati. Mungkin dia tidak terpeleset, dia aman, dia selamat. Tapi bisa jadi orang yang berjalan setelahnya, ketika dia tidak melihat ada sesuatu yang akan membahayakan, dia rasa atau iman yang ada di dalam dirinya akan segera bertindak. Jadi keimanan yang paling rendah itu menyingkirkan duri atau sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan. Yang tertinggi adalah kalimat tauhid, mengucapkan kalimat tauhid. Nah, begitulah umat Islam, karena umat Islam itu adalah umat, bukan umat biasa, tapi umat dakwah, umat risalah yang melanjutkan risalah mulia, yaitu risalah kenabian dalam rangka menegakkan tauhid. Tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan rasa malu merupakan cabang dari iman. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas jika dikaitkan dengan berbagai kejadian di negeri kita, kita berbicara sesuatu yang faktual, Bila kita melihat dalam konteks di negeri kita saat ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas, maka dan fenomena tadi di awal, perilaku manusia yang sudah tidak punya lagi rasa malu, tipis keimanannya, mereka dengan mudah dan tidak ada rasa khawatir dan takut melakukan kemaksiatan, bila kita lihat dalam konteks di negeri kita ini, bahkan mereka yang berpendidikan pun tidak malu-malu lagi untuk berbuat maksiat, maka perlu untuk dilakukan sebuah edukasi dan penguatan keimanan yang diharapkan melahirkan rasa malu untuk tidak melakukan perbuatan maksiat dan merusak, baik kerusakan yang akan berdampak menimpa dirinya maupun kerusakan yang berdampak menimpa orang lain. Banyak orang sekarang dengan mudah tidak ada rasa malu untuk berbuat kerusakan, untuk berbuat sewenang-wenang, sampai-sampai dia tidak malu mengungkapkan sesuatu yang bertolak belakang dengan konsep hidup kita. Allah kan menginginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tetapi
manusia hari ini itu dengan pede, ya, dia mengatakan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Wah, ini ucapan siapa ini? Ucapan iblis. Iblis itu kan juga ingin menyusahkan kita. Walaupun namanya Abdullah, tapi akhlaknya iblis. Kayak Abu Jahal, ya. Namanya Muhammad, akhlaknya Abu Jahal. Banyak hari ini seperti ini. Ya, kemarin itu, masya Allah. Ya, tidak kita sebutkan. Ya, namanya menjaga kode etik jurnalistik, ya. Masya Allah, bagaimana mereka berani, ya, mengkoreksi, mencela para sahabat-sahabat Nabi. Padahal sahabat Nabi itu adalah mereka yang sudah mendapatkan legitimasi, jaminan dari Allah. Allah katakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ada mereka yang berani mencela sahabat Nabi. Kita tidak boleh. Sahabat Nabi itu yang sudah mendapatkan SK dari Allah, ya, sudah dapat titel, gelar, ya, sudah mendapatkan gelar dan titel dari Rasulullah, khairun nas, ya, khairun nas. Ya. Kalaupun ada para sahabat Nabi itu salah, wajar, manusia. Selagi namanya manusia pernah salah, tapi kebaikan, pengorbanan, perjuangan yang dilakukan, ya, dan sahabat ini menjadi penyebab turunnya wahyu juga, dan perjuangan mereka hingga Islam sampai kepada kita hari ini. Nah, hari ini ada orang yang dengan lancang tanpa rasa malu, ya, kalau pendidikannya doktor, ya, doktor, tapi lancang mengatakan sahabat-sahabat ini, ya, dengan memberikan penilaian satu bentuk penghinaan dan pelecehan. Ya. Kita agak tegel ingin menyebutkannya, ya. Jangan sampai lisan kita mengucapkan sesuatu yang buruk terhadap orang-orang yang sudah Allah muliakan. Diri kita ini tak tahu kita, tak tahu bagaimana akhir daripada hidup kita ini. Ya. Ya, minimal kita membiasakan diri kita untuk selalu berbuat baik dan berbuat baik. Ojo leren dadi wong apik. Itu harus kita tanamkan kepada diri kita. Biarlah orang ingin berkata apa, berbuat apa, menjahati kita, mengusir kita, membuli kita, menggosip kita, biarin aja. Emang gue pikirin gitu, ya, biarin aja. Kita teruslah melakukan sesuatu yang tidak mengganggu orang lain dan tidak melanggar syariat Allah. Ya, selalu berkata yang baik, berbuat yang baik, tidak melakukan hal-hal yang akan mencampakkan dan menjatuhkan kita kepada kehinaan. Kemudian selain kita berusaha meningkatkan iman kita yang akan melahirkan rasa malu, dalam waktu dan kesempatan yang sama pula kita meningkatkan kualitas ibadah kita, tentunya dengan terus melakukan peningkatan keilmuan kita. Karena tanpa ilmu juga kita nggak tahu, nggak bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang disyariatkan dan mana yang tidak disyariatkan. Disitulah pentingnya ilmu. Bahkan Al-Quran dan Rasulullah dalam banyak hadis sudah banyak menyebutkannya. Ya. Fadilah, keutamaan, kedudukan orang-orang yang berilmu itu luar biasa sekali. Bahkan terus akan ditinggikan, ya, diangkat oleh Allah, ya, orang-orang yang beriman dan berilmu, ya. Iman dan berilmu akan diangkat, dimuliakan oleh Allah. Maka tadi di awal kita katakan kita harus bina iman kita. Yakinlah bahwasanya kita selalu dipantau, dimonitor oleh Allah. Tidak ada satupun yang leren, tercecer, ya, karena Allah itu tidak leren, ya, tidak istirahat. Daun yang jatuh pun Allah tahu. Kita berusaha juga membenahi, memperbaiki ibadah kita. Ibadah yang disyariatkan oleh ajaran Islam sebagaimana yang digambarkan dalam rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Ya, Islam dibangun atas 5. Ya, itu yang 5 itu, ya, syahadat, apalagi salat,
zakat, haji, siam. Ya, yang 5 itu selain kita mengamalkannya, kita tingkatkan dengan mempelajari ya kaidah-kaidahnya, perkara-perkara yang berkaitan dengan kesahannya di dalam mengamalkan kelima perkara itu. Syahadat, selain dia pernyataan dengan lisan, syahadat ada konsekuensinya. Ya, syahadat itu ada konsekuensinya. Ya. Setelah mengucapkan syahadat berarti Anda harus begini. Dan syahadat pun ada juga pembatalnya. Seperti kita sholat, kalau mau sholat harus wudu dulu, ya. Tapi kalau wudu tidak mesti sholat. Tapi kalau mau sholat harus wudu dulu. Tapi ada yang membatalkan sholat, sama. Syahadat juga ada yang bisa membatalkan syahadat kita. Kalau kita tidak punya ilmu, nggak hati-hati, bisa batal syahadat kita. Salah satunya apa? Kamu mencaci Allah, mencaci Rasul, mencaci ayat-ayat Allah, abillahi wa rasulihi wa ayatihi, ya, apakah Allah, Rasul dan ayatnya yang kamu olok-olokkan, tastahzi'un, istihza terhadap ayat Allah, istihza terhadap Allah dan istihza kepada Rasulullah, mencela, mencaci, ngece, ya, laqad kafartum ba'da imanikum. Hati-hati. Jadi ada nawaqidus syahadah juga. Kalau ada sholat, pembatal sholat, syahadat ada juga pembatal syahadat. Jangan coba-coba kita. Maka kita perlu ilmu. Dengan ilmu itulah nanti kita akan mengerti, memilih mana yang dibenarkan dan mana yang tidak dibenarkan, mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Sehingga kita dalam berislam, ya, semakin meningkat kualitas keimanan kita, semakin ada perubahan ke arah yang lebih baik karena memiliki orientasi yang jelas, punya ilmu. Jadi Islam itu tidak hanya sekedar KTP-nya saja, ya. Cuma KTP-nya saja, nanti yang masuk surga KTP-nya, ya. Orangnya tinggal, kan repot. Nah ini harus ya kita benahi masalah iman kita, masalah ibadah kita yang tergambar dalam rukun Islam yang 5. Jadi hakikatnya adalah membangun kesadaran beriman dan bertauhid, ya. Merasa terus-menerus dilihat dan diawasi Allah, muraqabah, ya. Ini harus hadir, selalu dipantau. Jangankan yang kita buat, yang kita lakukan, yang terdetik di hati kita Allah tahu, ya. Allah tahu apa yang terbersit, apa yang terdetik, Allah tahu, ya. Nah ketika sudah hadir rasa muraqabah di hati kita, ya, di diri kita, merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan malu bila berbuat sesuatu yang akan dilihat oleh Allah dan itu kemaksiatan. Kita akan malu melakukan kemaksiatan, ya. Malu jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat dan ketentuannya, ya. Artinya ya, sangat penting mempunyai rasa malu kepada Allah untuk menjaga keimanan kita. Nah, jangan sampai kita ya, salah di dalam melangkah. Nah tentu semua itu ya, harus berjalan beriringan dengan contoh dan suri teladan, ya, yang kita bangun mulai dari diri kita, siapapun kita, sebagai santri, sebagai ustadz, sebagai orang tua, sebagai anak, siapa saja, ya. Hendaklah dia memulai dari dirinya masing-masing untuk menumbuh suburkan, menambah kuatkan keimanan di dalam dirinya, sehingga memunculkan rasa malu untuk tidak berbuat kemaksiatan yang diyakini dengan seyakin-yakinnya pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dia akan selalu
mengisi waktu dan kesempatan serta nikmat yang Allah anugerahkan ini dengan amal soleh. Kenapa? Karena dia tahu ya, informasi dari Al-Quran betapa kesalehan yang dia lakukan itu akan ada konsekuensinya. Amal soleh yang dia lakukan itu pasti akan ada dampak akibatnya. Dia akan semangat. Ya. Satu sisi dia malu berbuat maksiat, dalam waktu yang sama dia getol semangat beramal soleh. Dia tahu ya, manfaat dan faedahnya. Maka disitulah tadi dikatakan beda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nah, orang yang tahu ya, dia mengisi waktu dan kesempatannya dengan amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh yang dilakukan itu telah disebutkan man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat apa? Al-Qur'an. Ya. Surat 16 ayat 97. Ya. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia adalah orang beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatun thayyibah, walanajziyannahum. Dan ya, ini menggunakan lam taukid dan nun taukid kan, berarti sesuatu yang Allah pastikan. Dan nanti di akhirat akan kami berikan kepada mereka reward, pahala, jaza. Ya, lebih baik dari apa yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Jadi balasan ya, bagi orang yang beriman ini, karena keimanannya kepada Allah, malu dia untuk bermaksiat kepada Allah, dia isi selalu dengan amal soleh. Besok di akhirat Allah katakan akan kami berikan balasan lebih baik daripada apa yang dia lakukan ketika hidup di dunia ini. Ya, Masya Allah. Nah, orang beriman tentu mendapatkan berita gembira seperti ini, dia akan bersungguh-sungguh berusaha memaksimalkan waktu dan nikmat yang Allah anugerahkan ini. Pokoknya dia tidak akan leren untuk berbuat kebaikan. Lerennya di mana? Istirahatnya di mana? Di surga. Kita itu istirahatnya di surga. Ya, kalau di surga bolehlah istirahat. Di dunia ini untuk beramal. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Ya, dunia ini kampung untuk kita memperbanyak sangu mati, dan akhirat nanti adalah tempat kita ngambil ya rewardnya, balasannya atas amal yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita diberikan kekuatan dan kemampuan serta dimampukan oleh Allah untuk selalu mengisi waktu dan kesempatan itu dengan amal soleh dan amal soleh. Semoga bermanfaat dan Allah merahmati amal, waktu, tenaga, pikiran serta kesempatan ya. Semoga kita bisa diberikan keistiqomahan untuk terus mengikuti kajian yang ini, insyaallah besok kajian hadis, setelahnya kajian ya keilmuan, ya motivasi, ya materi-materi yang bersifat membangkitkan ya. Nah, ini kita selang-seling. Nah, kita harap ajak keluarga kita, tetangga kita, saudara kita ya untuk meraih kemuliaan, meraih kebaikan dengan selalu bertafaqquh fiddin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.